Saya seorang jenderal. Iya, saya orang biasa. Saya tidak mempunyai pangkat apa-apa. Yang ingin saya tanyakan itu kepada Bapak, tapi harus jawab dengan jujur. Bagaimana? Bapak ngaku dulu, bukan maksud saya suruh ngaku enggak, tapi dijelaskan dulu mengenai kasus itu bagaimana. Apa Bapak ikut sangkut paut dengan kasus itu, apa bagaimana? Katakan sesungguhnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai untuk semua saudaraku dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Insan Praja kali ini hadir kembali menemani kalian semuanya. Tentunya kita masih dalam tema kasus Vina yang sampai saat ini masih kasusnya rumit dan belum juga terselesaikan. Banyak berita simpang siur sana sini ini salah tangkap, ini korbannya, ini kasusnya ini mengenai kasus narkotika di tahun 2016 dulu kan, juga masih simpang siur sampai saat ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bersama Gus Denny dari Ngawi, Jawa Timur, selaku ini pergantian, beliau akan menjadi mediatornya. Dan kali ini kita akan lacak keberadaan backing yang membackingi dari pelaku. Sebab yang sebelumnya kita mengungkap, kita sudah dialog dengan saudara Eki, karena kasus tersebut ada domplengan ini latar belakang dari kasus narkotika dulu. Jadi pelaku tersebut dibayar oleh si bandar dari narkoba tersebut untuk membunuh Eki. Sebab Eki, kata si Eki kemarin, Eki adalah nanti bisa mengetahui semuanya, makanya itu dibunuh. Bisa saja Eki adalah anak dari salah satu pihak kepolisian yang menangani kasus narkoba, itu juga bisa saja. Tapi kebenaran hanya hak mutlak milik Allah. Dan kali ini kita akan lacak dari pelaku yang membackingi, yang membayar itu semuanya. Semoga kasus ini bisa terungkap. Kita di sini akan memanggil langsung, bila mana nanti yang hadir itu, yang kita panggil itu si backing tersebut tidak mau ngaku. Dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, kita akan menghajarnya, memberi pelajaran sesuai dengan apa yang panjenengan minta. Ya, mungkin sudah siap, Insya Allah. ya, sepertinya kasus ini backingannya itu bukan main-main loh ya. Ya. Jadi yang sudah dikuak, mulai dari dibersihkan apa tadi, dari benteng-bentengnya, dari itu kan pasti seorang yang paling kuat pasti mempunyai benteng pendamping jin. Nah, dari jin fasik itu kan itu sudah dibersihkan tadi. Kali ini kita akan tarik pelakunya itu, dan semoga cepat menyerahkan diri itu. Dan nanti bagaimana kekuasaannya Allah untuk membongkar kasus itu. Ya, sudah siap. Biar cepat selesai ya. Iya, betul sekali Gus. Ya. Kita protek dulu. Protek gunanya apa, saudara? Untuk memastikan, sebab jin itu penuh dengan tipuan. Kalau nggak kita protek, tentu butuh ketenangan. Sebab mediumisasi ini beda dengan kerasukan yang diperbincangkan. Insan Praja banyak di ghosting oleh, ya itu biarkan seperti ya. Di ghosting. Di ghost. Namanya di ghosting ya. Sudah siap Gus? Ilahi Allah maksudnya. Sallallahu. Protek tubuh mediator. Selain yang saya tarik dan saya masukkan, tidak ada yang boleh masuk, hanya yang saya maksud yang boleh menempati ini. Semua penyusup yang mengaku-ngaku mengatasnamakan itu semuanya mental, keluar. Wah. Dan tubuh mediator dibentengi dari serangan kejahatan gaib apapun. Hatinya, pikirannya terkunci, tidak bisa dibaca. Sudah siap Gus? Ya.
saya minta backing yang terkuat yang membackingi kasus Vina Cirebon di tahun 2016 pembunuhan itu, yang membayar, yang menutupinya sehingga kasus itu tidak terbongkar saat ini, yang mempersulit siapapun atas izin guru saya. Panggil ke sini, dimanapun keberadaannya, panggil ke sini. Allah, masuk. Ya, masuk. Sinkron. Semua kodam-kodamnya minggir itu semuanya. Saya minta yang uangnya paling banyak masuk, yang membayar itu semuanya kasus ini, yang mempersulit semuanya itu saat ini juga masuk dalam tubuh mediator. Semuanya itu, semua benteng-bentengnya hancur, kotanya minggir semua. Sinkron. Sinkron. Mohon maaf, saya berhadapan dengan siapa? Ayo ngaku. Saya cuma ingin kenalan saja. Saya berhadapan dengan siapa? Saya seorang jenderal. Iya, saya orang biasa. Saya tidak mempunyai pangkat apa-apa. Dan saya mohon maaf apabila kelancangan saya menghadirkan saudara atau bapak ke sini. Kalau boleh tahu, bapak ini orang mana? Jawa Barat. Mana? Daerah mana? Aku. Bisa ngaku Jawa Barat daerah mana? Sunda. Daerah Sunda. Ya saya tahu Pak, kalau Jawa Barat itu semuanya Sunda, kan ada kotanya. Gini Ada aja apa? Pak, ya, begini aja, terus terang saya ini ya. Dan saya sebelumnya minta maaf atas kelancangan saya tadi. Walaupun saya ini lebih muda daripada Bapak, tetap saya minta maaf terlebih dahulu kalaupun saya tidak sopan secara menghadirkan Bapak ini. Secara lahirnya kan Bapak mempunyai pangkat yang tinggi, sedangkan saya tak mempunyai apa-apa, ya kan? Bapak mempunyai kekuasaan yang luas, besar. Yang ingin saya tanyakan itu kepada Bapak, tapi harus jawab dengan jujur. Bagaimana?
Ya, Seorang memiliki pangkat yang tinggi itu kan harus jujur, disiplin kan, ditegakkan kan itu. Ya. Ya. Berarti kalau saya tanya harus jujur nanti ya. ya. Benar. Kalau Bapak nanti ketahuan bohong, tahu resikonya? Tahu resikonya? Iya. Tak ada resiko dalam hukum ini. Oh, enggak ada. Ya itu kan bagimu, bagi Allah ada. Saya percaya bahwa Bapak ini walaupun di samping punya pangkat tinggi, tentu ilmu yang sampean miliki itu juga gak sembarangan kan? Ya. Kalau hukum di negara ini masih bisa ditutupi, diselamatkan. Penindasan itu lebih gampang asalkan berkuasa, mempunyai banyak uang. Nah itu kan bagi Bapak. Bapak ini muslim apa non muslim? Muslim. Muslim. Tahu hukum syariat Islam? Ya mungkin. Saya tidak menipu. Iya, ya saya tahu, nggak nipu. Tapi kan, ya memang kalau orang berduit itu hukum bisa dipermainkan begitu saja, bisa dipermudah, bukan seperti itu. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, selaku Bapak mungkin mempunyai kekuasaan yang tinggi dan tahu tentang apa yang ingin saya tanyakan, itu tentang kasus pembunuhan yang menimpa saudari almarhumah Wina dan almarhum Eki di Cirebon pada tahun 2016. Apa yang Bapak ketahui? Itu kasus lama. Ya saat ini kan itu viral. Iya. Maksud kamu yang saya ketahui tentang apa? Lah iya, tentang kasus itu yang kamu ketahui apa? Yang Bapak ketahui apa? Kasus itu memang kenapa dulu diisukan saudari Vina itu bukan dibunuh tapi kecelakaan? Apa juga mengetahui kasus itu? Kenapa ini? Siapa yang memaksa saya untuk bicara? Lah, otomatis karena kekuasaan Allah itu tak bisa kamu jangkau akal logika kamu loh. Kamu main akal logika nggak akan bisa. Dikatakan aja. Dikatakanlah saja. Saya hanya ingin tahu sebenarnya itu. Kamu tidak berhak menanyakan ini. Saya berhak, wong saya rakyat Indonesia. Iya, seharusnya kamu tidak ikut campur dalam urusan ini. Ya, bukan saya mau ikut campur itu enggak. Tapi ini nyangkut keadilan, dan keadilan itu bagian dari kemakmuran. Karena suatu NKRI juga tugas semuanya, bukan hanya tugas orang-orang yang punya jabatan tinggi itu kan. Dia enggak? Iya. Lah iya. Keutuhan NKRI itu kan tugas semuanya. Makanya ditegakkan keadilan. Bisa enggak ini dilepaskan dulu? Ya kalau ngaku dulu ah. Kalau nggak ngaku dulu ya enggak. Bapak ngaku dulu, bukan maksud saya suruh ngaku enggak, tapi dijelaskan dulu mengenai kasus itu bagaimana.
Apa Bapak ikut sangkut paut dengan kasus itu apa bagaimana? Katakan sesungguhnya itu. Iya, saya tahu kasusnya. Ya, katakan bagaimana itu. Nggak apa-apa di sini secara alam mungkin kamu mengatakan ini seperti kamu di alam mimpi. Iya. Ada seseorang yang meminta tolong kepada saya. Ya, jujur. Kalau nggak jujur itu. Bahwasanya telah terjadi suatu kejahatan. Dan orang itu, Saya dengarkan dulu ini curhatnya. Nanti kalau bohong ya tahu resikonya sendiri. Ayo, bagaimana meminta pendapatmu? tolong. Hmm, Dia adalah seorang bandar narkoba. ya, Dan dia menceritakan kronologi dari kejadian di waktu itu. ya. Dan dia minta tolong kepada saya. Dan saya memberi keputusan. Hmm, Saya suruh untuk menghabisi nyawa seseorang yang nantinya bisa menjadi suatu perkara dan menguak perkara itu. berarti Bapak ini melindungi kejahatan. Ya, Bisa jadi nah, lalu Bapak dibayar berapa oleh orang yang Bapak lindungi itu dari bandar narkoba itu? Dikatakan saja saya nggak minta uangnya kok. 700 juta. Benar, Ya, lebih. Saya kira lebih. Berapa triliun? Kasus itu gede loh, kalau hanya 700 juta yang kecil itu. Berapa triliun? ya triliun. Tetapi itu bukan hanya saya saja. Berapa orang yang ikut sangkut Banyak paut dengan itu? oknum Nah, yang melindungi. yang setara dengan jabatanmu berapa orang? 7 orang. 7 orang. Ya, Sama jabatannya. ya. Ada yang lebih tinggi enggak? Ada. Ada. Orang mana itu yang lebih tinggi? Orang Indonesia asli apa orang itu? Jakarta. Oh, orang Jakarta. Itu ada sangkut pautnya dengan orang luar negeri enggak? Ya, Ada. Terus bandarnya itu orang mana itu? orang Jakarta. Orang Jakarta. Sekarang bandarnya ada di besar. mana itu? Bapak pasti tahu, jangan bohong. Sekarang bandarnya ada di mana? Saya hanya mendengar kabar. Hmm, Tidak tahu persis tahu Ya. orangnya bertempat di mana. ya, di mana kabarnya? Ada di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya, Terus pelaku yang membunuh itu kan dibayar, ya? Dibayar nggak pelaku yang membunuh itu, yang membunuh Eki dan Vina itu, dibayar nggak? Ayo, kamu suruh bayar nggak itu pelakunya yang membunuh itu? tidak. Benar, nggak dibayar. Ayo,
Oh, Saya nggak nanyakan nominalnya berapa, Pak. Tapi yang saya tanyakan di sini itu sekarang pelakunya memang disembunyikan apa memang betul-betul yang ditangkap sekarang itu? Ayo. Pelakunya itu disembunyikan, nah, diamankan, apa memang sudah ditangkap itu oleh pihak berwajib itu? dari kepolisian dan sindikat semuanya. Hmm. Penyidik-penyidik itu tidak bisa menemukan Nah, siapa yang membunuh itu. lah itu apa sih yang membuat penyidik-penyidik dari mungkin pihak berwajib kepolisian itu tidak bisa menemukan pelaku yang sesungguhnya? Bagaimana permainannya itu loh? Semua sudah diatur, Nah, sudah diberitahu tata caranya untuk membunuh orang dengan rapi. Dan bahkan semua tata cara penyidik itu bagaimana mencari menguak dari pembunuhan itu. Dan itu semua sudah diberitahu caranya biar tidak terdeteksi oleh penyidik itu. terus pelaku yang ditangkap itu memang salah, bukan itu? Itu hanya laporan-laporan dari orang-orang yang tidak tahu persis. Apa yang nangkap itu dibayar juga? Bagaimana? Apa yang nangkap itu dibayar juga, yang salah tangkap itu? Ada yang iya, ada yang tidak. Oh, ada yang ya, yang tidak. Oke. Saya tidak terlalu dalam. Yang penting saya tahu permainannya itu kasusnya seperti ini. Lah itu sekarang kan sudah 8 tahun lebih itu. Ya. Itu permainanmu apa lagi? Bagaimana cara mau menyembunyikan kasus itu hingga sampai 8 tahun dan adanya film yang berjudul Sebelum 7 Hari Vina itu baru kasus ini viral lagi. Nah, bagaimana apa yang kamu katakan itu, Pak? Apa Dan ini ya? terutama pelaku-pelaku dari semua teman-teman saya itu menutupi semua. Tapi saya khawatir juga suatu saat nanti akan terbongkar. Ya pastilah. Apa gini? Apa itu kan saya tanya sekarang kepada Bapak. Kasus itu memang asli dari kasus mungkin permasalahan percintaan apa dari narkotika tadi? Dari narkotika. Nah, sekarang saya tanya, dari mana perfilman itu tahu, ya kan? Tahu kalau kisah itu dibuat secara percintaan, lalu mungkin dari masalah percintaan itu terjadi pembunuhan itu. Siapa yang ngatur itu? Bapak yang ngatur. Bukan. Siapa? Ada yang ngatur juga itu. Ya, Itu juga yang ikut sangkut paut Kerjasama. itu, kerjasama. dengan satu sutradara Hmm. untuk membuat film mengalihkan pandangan masyarakat, pandangan dari semua pihak-pihak Lah ini katanya yang kasus bersangkutan. ini itu untuk menutupi kasus korupsi yang 271 triliun itu dari tambang apa timah, bener nggak? Bukan, Hah? Bukan, bukan, bukan untuk mengalihkan itu bukan. bukan.
tadi kan Bapak tanya kan, saya tidak boleh ikut campur dalam kasus ini. Sekarang saya mau menunjukkan surat tugas ini. Sampean pasti punya surat tugas, ya kan? Sama, kita juga punya surat tugas untuk menegakkan keadilan itu. Mau lihat surat tugasnya? Tak tunjukkan. Silakan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wujud. Nah. Tahu siapa nanti akan menegakkan keadilan dan kemungkaran akan diberantas itu, kezaliman juga. Siapa itu? Ya, kalau sampean punya ilmu sakti ya dilihatlah di balik yang memberikan surat tugas ini. Sudah ya, sudah dibaca kok, enak aja baca kamu banyak-banyak. Wah, tertutup dari luar. Nah, lah kamu saya suruh untuk membongkar kasus itu, berani nggak? Menyeret kasus itu ke pihak yang berwajib yang sekarang berwenang, berani nggak? Sama saja saya bunuh diri. Lah apa saya yang nyeret kamu? Apa nanti saya bisikin mungkin orang yang berwenang di situ untuk menyeret panjenengan, bagaimana? Atau menyerahkan diri? Saya yakin kamu nggak lama akan terseret juga. Dan itu pasti. Kasihan itu keluarga korban. Apa kamu nggak mikir? Saya tanya kepada Bapak, otak pemikiran Bapak itu bagaimana sih sehingga bisa terjadi seperti itu dulu itu? Apa nggak kasihan, merasa kasihan apa karena uang ini apa bagaimana sih? Karena uang iya. Karena dari atasan juga iya. Ya. Dari semua rekan-rekan kerja juga iya. Iya. Apakah Bapak ini selaku mempunyai kekuasaan, ini yang terakhir pertanyaan saya, selaku mempunyai kekuasaan tinggi, ya kan, berwenang tinggi, dan sekarang apakah bawahan-bawahanmu itu kamu ancam apabila ini kamu bongkar akan dicopot jabatannya misalnya seperti itu, apa begitu? Tolong jujur. Ini yang terakhir. Itu kan daripada saya mengorbankan teman, mengorbankan uang dan mengorbankan jabatan, lebih memilih untuk menindas masyarakat kecil. Malah. Ya kamu harus tahu resikonya kalau begitu. Ya. Kalau nyawa seseorang itu kan murah. Berapa dukun yang sudah kamu bayar itu untuk membentengi kamu? 20. Lebih? 27. Hah? 27. Dukun? Dari mancanegara mana aja? Ada yang di Jawa. Jawa Timur ada. Ujung pesisir. Dari Jawa Barat ada. Dari Banten. Banyak Intinya sekali. yang banyak dari Jawa. Banyak Juga sekali. ada di pulau lain. Lah misalkan dukunnya semua yang kamu bayar itu dihabisi bagaimana? Kabar kemarin sudah banyak yang tumbang.
Sudah tak Pak. tahu entah dari mana. Oh, nah itulah kekuasaannya Allah. Semuanya tumbang. Dan keadilan kan akan ditegakkan. Ini sudah akhir zaman. Kan? Sampai berbuat zolim, kemungkaran itu pasti akan terbongkar, Pak. Ya Seperti itu. Tadi yang tertulis. Tapi saya belum tahu persis siapa orang itu. Ya, nanti kamu akan tahu sendiri. Ya udah, Pak. Gini aja, kamu nggak akan bisa keluar selain yang mengeluarkan. Sudah gini aja. Apa? Mau bayar saya? Ya, Nggak butuh Pak uang. Uang seperti itu nggak akan menjadikan hidup kita berkah. Ya, saya mau kamu bayar, Bapak bayar berapa triliun pun nggak akan mau. Itu nggak akan nanti bisa membayar siksa kita ketika nanti di akhirat. Ya sudah gini lalu aja. apa yang kamu inginkan? Hah? Apa yang kamu inginkan? Saya hanya ingin satu, sampean itu menyerahkan biar kasus itu selesai, keadilan ditegakkan di negara ini. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, negara Indonesia yang malu. Itu nanti banyak sekali yang akan dirugikan. Nah iya, itu sudah pasti. Juga akan ramai nanti di suatu ininya. Ya, itu sudah tahu ini awal. Terutama ini. saya. Ya, iya. Saya akan dibunuh duluan pastinya. Udah pasti kan? Ya. Ini akan menjadi sejarah loh, walaupun kecil pembunuhan itu. Ya sudah, saya perintahkan itu dengan izin guru saya. Panglima dari alam gaib untuk selalu menyeret ini bapak ini nih. Nah, sewaktu-waktu hajar saja ataupun diapakan terserah, silahkan panglimanya atas izin Sang Hyang Nurcahing Nirwana. Nah, bentengi dibawa diseret sekarang juga biar terbongkar semua, silahkan dibawa keluar. Tenaganya pulih, energi positif dari bumi masuk di sekujur tubuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bagaimana Gus Denny? Interogasinya kayak kayak orang lagi interogasi maling ya. Saya itu malah ini loh, malah baru tahu ini. Oh ya, sebelumnya nggak mengikuti itu. Enggak, saya malah media itu jujur saja saya nggak pernah mengikuti kasus-kasus itu malah nggak pernah. Di jagat itu kan ramai. Apa ya, dari suatu film itu juga nggak kepo juga masalah kasus Vina. Bioskop Orang-orang bilang nama Peggy, Egi itu saya juga nggak tahu orangnya gimana. Ya lupa tadi mau saya tanyakan dari mana tahu film itu dari namanya Egi si ini kan dari mana, pasti itu ada suatu permainan di situ, jadi lupa nggak tanyakan. Tapi ya tadi sudah tugasnya panglima dari gaib tersebut untuk membawanya, dan itu atas kekuasaannya Allah, isinya beliau. Ya, semoga saja cepat terbongkar semuanya. Dan kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan yang menjadi korban tersebut, ya mungkin ataupun korban pembunuhan itu ataupun korban salah tangkap, semoga diberikan kesabaran. Pasti ya, nanti akan keadilan terungkap di dunia kita ini. Ya, mohon maaf apabila dalam konten tadi ada kata-kata yang menyinggung, mungkin tidak enak, karena saya juga tidak memaksa sahabat untuk percaya. Dan itu silahkan nanti dibuktikan sendiri bagaimana kebenarannya. Dan harus kita ingat, kalau kita memakai akal logika untuk menjangkau kekuasaannya Allah, itu tak akan bisa.
Allah bisa merubah siang menjadi malam. Bisa nggak kita jangkau akal logika? Tidak akan bisa. Seperti itu. Apalagi ilmunya Allah nggak akan bisa. Seperti itu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.